terutama pada pasien dengan sistem imun lemah seperti penderita kanker, HIV, AIDS, pasien transplantasio organ, dan pasien ICU. Fungsi seperti Candida spp, Asparagus spp, dan Cryptococcus spp dapat menyebabkan infeksi nosocomial yang memperparah kondisi pasien dan meningkatkan angka kematian. Lingkungan rumah sakit yang lembab, ventilasi buruk, dan alat medis yang tidak steril menjadi media subur bagi penyebaran fungi. Baik, adapun definisi infeksi fungi adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penyebaran jamur patogen dalam tubuh manusia. Jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu superfisial atau menyerang kulit, kuku, rambut, misalnya tenia dan kandidasi. Yang kedua itu subkutan, menyerang jaringan bawah kulit, contohnya sportikosis. Yang ketiga sistematik atau invasi, yaitu menyerang organ dalam, contohnya aspergillosis dan candidemia. Adapun jenis fungi patogen di rumah sakit, Candida spp, yang penyebabnya kandidiasi, nosocomial, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, Aspergillus spp menyebabkan infeksi paru-paru, terutama pada pasien imunocompromised. Yang ketiga, Cryptococcus neoformis menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan meningitis. Yang terakhir, Fusarium dan Mucorales spp bisa menyerang kulit, paru-paru, dan menyebar secara sistematik. Mekanisme penyebaran infeksi. Yang pertama, kontak langsung antara pasien, pengunjung, dan tenaga medis. Yang kedua, kontaminasi alat dan permukaan, misalnya tempat tidur, pakaian, dan alat medis. Yang ketiga, penyebaran melalui udara dalam bentuk spora jamur. Yang keempat, prosedur medis invasi seperti kateter dan ventilator. Yang kelima, kondisi pasien dengan imunitas rendah. Yang keenam, kebersihan lingkungan yang buruk. Adapun gejala umumnya, yang pertama itu ruam merah, gatal, dan kulit mengelupas. Yang kedua, lumpuhan atau luka kecil. Yang ketiga, perubahan warna pada kulit atau kuku. Yang keempat, pada infeksi sistemik, demam, sesak nafas, bahkan gangguan organ. Faktor resiko infeksi. Yang pertama, imunodefisiensi akibat HIV atau AIDS, kemoterapi atau steroid. Yang kedua, prosedur invasi, kateter, ventilator, dan pembedahan. Yang ketiga, lingkungan lembab dan tidak steril. Yang keempat, penggunaan antibiotik spektrum luas secara berlebihan. Dan yang terakhir itu sistem ventilasi yang tidak memadai. Adapun strategi pengendalian infeksi, yang pertama, kebersihan dan pengendalian lingkungan, yang dimana kontrol kelembapan, suhu, dan ventilasi, penggunaan HEPA, filter, dan kontrol debu saat konstruksi. Yang kedua, sterilisasi dan disinfeksi adalah alat dan permukaan, edukasi tenaga kesehatan dan penggunaan APD, yang kepatuhan kebersihan tangan, pelatihan rutin tentang pencegahan infeksi. Yang keempat, penggunaan obat secara rasional, yang dimana menghindari penyalahgunaan antibiotik dan antifungi. Yang kelima, surveillance dan monitoring infeksi jamur secara berkala. Kesimpulannya, infeksi fungi di rumah sakit adalah ancaman serius yang dapat menyebabkan komplikasi berat, terutama pada pasien dengan sistem kekebalan lemah. Penyebaran dapat terjadi melalui berbagai jalur seperti udara, kontak langsung, dan alat medis. Pengendalian infeksi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari kebersihan lingkungan hingga edukasi tenaga kesehatan.
Sekian dari kelompok saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Boleh, silakan. Baik, pertanyaan saya, apa jenis fungi yang paling umum menyebabkan infeksi di rumah sakit? Baik, bisa diulang. Apa jenis fungi yang paling umum menyebabkan infeksi di rumah sakit? Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa saya tampung. Yuk, Pertanyaan kedua, silakan. baik, pertanyaan saya yaitu apa tantangan utama dalam implementasi pengendalian infeksi fungi di rumah sakit? Baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dipersilakan. Oh. Oke, pertanyaan pertama dari saudara Widya. Ya, yang bertanya apa jenis fungi yang paling umum menyebabkan infeksi di rumah sakit? Yang pertama itu Candidase PP, penyebab kandidasi, nosokimial, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua Aspergillus SPP, menyebabkan infeksi paru-paru terutama pada pasien imunokompromis. Yang ketiga Streptococcus, menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan meningitis. Dan yang terakhir itu Fusarium dan Mucorales SPP, bisa menyerang kulit, paru-paru, dan menyebar secara sistemik. Baik, pertanyaan kedua dari saudara Dina. Apa tantangan utama dalam implementasi pengendalian infeksi rumah sakit? Yang pertama itu diagnosa yang lambat dan sulit. Yang kedua itu resistensi terhadap anti jamur. Yang ketiga pasien dengan sistem imun lemah. Yang keempat kurangnya kesadaran dan pelatihan staf medis. Yang keenam kontaminasi lingkungan rumah sakit. Dan yang terakhir itu penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.